Persilangan dihibrida. Jika persilangan monohibrida yang kita pelajari sebelumnya, yaitu menyilangkan satu sifat berbeda, maka persilangan dihibrida dilakukan pada dua sifat berbeda. Lihat buku kalian halaman 138 sampai 140. Contohnya yaitu persilangan dihibrida antara kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning homozigot disimbolkan B besar K besar dengan kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau homozigot disimbolkan B kecil K kecil. Semua keturunan F1 filial satunya kacang ercis dengan dua sifat beda tersebut adalah kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning B besar B kecil K besar K kecil. Apabila kacang ercis pada keturunan F1 disilangkan dengan sesamanya, yaitu menjadi parental 2, orang tua kedua, maka kacang ercis ini akan membentuk 4 macam gamet, baik jantan maupun betina. Kombinasi 4 gamet yang dihasilkan adalah B besar K besar, B besar K kecil, B besar B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Selanjutnya kita akan mengulas proses persilangan hibrida yang memiliki kombinasi 4 gamet B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Ya, lihat buku kalian halaman 140. Ya, itu ada persilangannya. Silakan dibaca sampai halaman 141. Untuk lebih paham, Bapak sajikan contoh mengenai persilangan dihibrida setelah ini. Jadi, untuk lebih jelasnya, coba kalian simak video Bapak berikut ini mengenai persilangan dihibrida. Oke, sekarang Bapak akan mencontohkan persilangan dihibrida yang sesuai dengan ciri tubuh anggota keluarga. Pada halaman 127, di situ ada beberapa ciri anggota tubuh. Ada 14. Di situ keterangannya sudah ada. Di sini Bapak ambil contoh untuk yang dominannya. Bapak ambil sifatnya adalah tinggi dan gemuk. Ya, ini yang dominan. Kemudian disilangkan dengan yang resesif, yaitu pendek, kurus. Kita lihat gametnya. Perhatikan. Kalau untuk membuat gamet itu, lihat huruf awalnya. Kemudian kalau dia dominan, maka menggunakan huruf besar. Contoh di sini tinggi gemuk, berarti huruf awalnya adalah huruf besar T. Maka gametnya adalah T. Kemudian untuk gemuk, huruf awalnya adalah G. Maka gametnya adalah G. Sedangkan untuk yang resesif biasanya ditulis dengan huruf kecil dari yang dominan, bukan dari huruf awal dari parentalnya ya. Nah, di sini huruf kecil dari sini adalah T kecil dan G kecil. Hasil persilangannya atau anak pertamanya filial F1, perhatikan cara mengerjakannya ya. Itu menghasilkan T besar, dan ini. Kemudian di sini ada T kecil, kemudian ada G besar, dan hasilnya G kecil. Ya, dengan memiliki sifat tinggi gemuk. Kenapa tinggi gemuk? Perhatikan.
setiap yang dominan dituliskan dengan angka yang besar. Jadi setiap hasil atau filial atau keturunannya yang mengandung huruf besar salah satunya saja itu akan mengikuti sifat dari induk yang dominan. Di sini kita lihat ada T-nya satu besar. Di sini T besar itu adalah tinggi. Ya. Kemudian di sini T kecil itu pendek, tapi karena ada T besar salah satunya, maka dia diambil sifatnya adalah tinggi. Kemudian G besar. G besar di sini adalah gemuk. Maka sifatnya adalah gemuk. Walaupun di sini ada G kecil, tapi tetap kalah dengan yang dominan. Kalau ada satu saja huruf yang besar, maka dia akan mengikuti sifat yang dominan. Nanti kita pelajari berikutnya, kalau keduanya huruf kecil, maka itu merupakan sifat yang resesif. Oke, turunan yang pertamanya itu adalah T besar, T kecil, G besar, G kecil, dengan sifatnya tinggi, gemuk. Oke, sekarang kita ke parental kedua, atau hasil dari F1 ini dijadikan induk untuk nanti menghasilkan filial atau keturunan yang kedua. Oke ya, berarti kita silangkan antara T besar T kecil, G besar G kecil, disilangkan dengan T besar T kecil, G besar G kecil. Artinya filial satu ini menjadi induk di parental kedua. Sifatnya apa? Tetap tinggi, gemuk, silangkan dengan tinggi, gemuk. Apa hasilnya? Nah, di sini akan kita lihat ya. Pertama, kita bagi-bagi dulu gametnya. Perhatikan cara membagi gametnya ya. Pertama, lihat di huruf besarnya dulu. T besar, G besar. Maka di sini gametnya T besar, G besar. Di sampingnya T besar, G kecil. Ya, T besar, G kecil. T besar, G kecil. Oke. Satu lagi, T kecil, G besar. T kecil, G besar. Dan yang terakhir, T kecil, G kecil. Untuk yang satu lagi, kita buat di sebelah kirinya, yaitu sama seperti yang di atas, T besar, G besar. Kemudian bawahnya T besar, G kecil, T kecil, G besar, dan terakhir adalah T kecil, G kecil. Perhatikan cara menyilangkannya. Perhatikan baik-baik ya. Buat dulu dalam bentuk tabel, biar lebih paham. Oke, perhatikan cara mengerjakannya. Lihat. Cara menyatukannya, lihat atas dengan sebelah kiri. Untuk yang ini, kita lihat yang di atasnya. Huruf apa yang muncul? T besar. Di sini juga T besar, maka hasilnya T besar, T besar. Lihat huruf G-nya di sini G besar, G besar. Oke, itu yang pertama. Mau ke kanan atau ke bawah itu terserah. Kita coba yang ke kanan. Lihat di atasnya ada T besar, di kirinya ada T besar, maka T besar, T besar. Lihat G-nya, di atas G kecil, di sebelah kiri G besar. Untuk penulisan jangan huruf kecilnya dulu, tapi tulis dengan huruf yang besar. Maka T besar, T besar, G besar, G kecil. Oke, berikutnya lihat di sini di atas T kecil, sebelah kiri T besar.
Ingat ya, penulisannya harus huruf besar dahulu. Maka T besar, T kecil. Kemudian lihat yang G, G besar, G besar. Lanjut. Ini kita lihat T besar, T kecil ya. T besar, T kecil. Kemudian ada G besar, ada G kecil. Oke, itu baris yang pertama. Baris yang kedua sama seperti yang di atas tadi. Lihat paling atas. Di sini ada T besar, di sini ada T besar. Berarti T besar, T besar. Kemudian ada G besar. Kemudian G kecil, G besar, G kecil. Ya. Kemudian kita lihat lagi. T besar, T besar. Kemudian G kecil, G kecil. Oke, kita lanjut. T besar, T kecil. Ingat ya, Bapak ulangi lagi. Penulisannya harus huruf besar dahulu, baru huruf kecil. T besar, T kecil. G besar, G kecil ya. G besar, G kecil. Oke. Kemudian T besar, T kecil. G kecil, G kecil. Oke. Lanjut lagi. Perhatikan T besar, T kecil. G besar, G besar ya. T besar, T kecil. G besar, G besar. Oke. Ini T besar, T kecil. T besar, T kecil. G besar, G kecil. Oke. Ini T kecil, T kecil nih ya, T kecil, T kecil. G-nya dua-duanya besar, G besar, G besar. Lanjut, ini T kecil, T kecil. G besar, G kecil. G besar, G kecil. Oke, lanjut lagi. Baris terakhir. T besar, T kecil. G besar, G kecil. Kemudian T besar, T kecil. G kecil, G kecil. Kemudian T kecil, T kecil. G besar, G kecil. Dan yang terakhir, T kecil, T kecil. G kecil, G kecil. Oke, inilah hasil persilangan antara T besar, T kecil, G besar, G kecil disilangkan dengan T besar, T kecil, G kecil. Nah, sekarang untuk filialnya yang kedua bisa kita jabarkan. Oke, kita cari dulu untuk yang rasio genotip ya, rasio genotip. Kita cari dulu huruf-huruf yang mirip. Oke, yang pertama perhatikan Oke, sekarang kita jabarkan, perhatikan ya. T besar, G besar. Kita Bapak warnai biar lebih mudah nanti mencarinya. Cari yang sama. Ada berapa? T besar, T besar, G besar, G besar. Kita lihat dari 1 sampai 16 cuma ada 1. Berarti tulis T besar, T besar, G besar, G besar itu 1. T besar, T besar, G besar, G besar 1. Kemudian kita lihat lagi yang ini.
Kita warnai biar agak gampang melihatnya. Orange. Oke. T besar, T besar, G besar, G kecil. Kita lihat apa ada yang sama. Ya, di sini ada satu lagi. Kemudian mana lagi? T besar, T besar. Oke, berarti cuma ada 2 ya. T besar, T besar, G besar, G kecil. Jadi jumlahnya ada 2. Cari lagi yang seperti ini. Kita warnai biar lebih mudah. Kita buat agak warna kemerah coklatan. Oke. T besar, T kecil, G besar, G besar. Kita cari T besar, T kecil, G besar, G besar. 1, kemudian 2, kemudian mana lagi? Tidak ada ya. Berarti ada 2. T besar, T kecil, G besar, G besar. Jumlahnya ada 2. Kemudian kita cari yang T besar, T besar, T kecil, G besar, G kecil. 1. Ini ada. 2. Ini juga ada. 3. Ini ada. 4. Ya. Berarti ada 4. Ada lagi ya. T besar, T kecil, G besar, G kecil. Ya, T besar, T kecil, G besar, G kecil. Jumlahnya ada 4. Oke. Kemudian yang ini. Kita warnai hijau. T besar, T besar, G kecil, G kecil. Cuma ada 1. Ya, kita buat di sini aja. T besar, T besar, G kecil, G kecil. Oke, jumlahnya 1. Kemudian yang ini ya. T besar, T besar, T kecil, G kecil, G kecil. 1, 2, cuma ada 2. Oke ya. T besar, T kecil, G kecil, G kecil. Jumlahnya ada 2. Oke. Kemudian yang ini kita warnai dengan warna merah. Warna merah. T kecil, T kecil, G besar, G besar. Ini dia. Ada 3. Berarti T kecil, T kecil, G besar, G besar. Itu jumlahnya 3. Dan yang terakhir cuma 1 nih ya. Kita kasih warna ungu. T kecil, T kecil, G kecil, G kecil. Jumlahnya 1. Oke. Jadi rasio genotipnya itu T besar itu berbanding dengan yang lain ini seperti ini ya. Tulis. Sekarang kita cari rasio fenotip. Sekarang kita cari rasio fenotip. Ya. Rasio fenotip ini yang kita cari adalah sifat dari hasil dari file F2 atau anak-anaknya ya. Sekarang kita lihat yang di sebelah sini. Di sini muncul itu semuanya hurufnya T besar ya. Dan kalau T besar itu berarti mewakili sifat dominan, yaitu tinggi. Ya, tinggi. Dan yang satunya lagi itu semuanya itu hurufnya G besar. Berarti T besar dan G besar.
walaupun cuma satu huruf besarnya, berarti yang diambil adalah sifat dominan. Maka dia adalah tinggi gemuk. Ya, tinggi gemuk. Berbanding dengan, perhatikan yang di sebelah sini, T-nya besar, berarti dia tinggi. Sedangkan G-nya dua-duanya kecil, tidak ada huruf G yang besar. Maka dia mewakili sifat resesif, yaitu di sini G kecil adalah kurus. Perhatikan ya, bukan dia G itu gemuk. Kalau G besar gemuk, kalau G kecil lawannya yaitu kurus, ya. Berarti dia tinggi kurus. Berikutnya di sini T-nya kecil, dua-duanya kecil. Berarti sifat yang resesif. T kecil itu mewakili pendek. Ya, T kecil itu pendek, sedangkan di sini G-nya dua-dua besar. Berarti pendek, G besar apa? Gemuk. Berbanding pendek gemuk. Oke, berikutnya yang terakhir adalah T kecil itu tadi pendek, dan G kecil itu kurus. Berarti berbanding pendek kurus. Sekarang kita hitung ada berapa banyaknya tinggi gemuk. Di sini kita jumlahkan ya, tinggi gemuk ada 1, 2, 4, berarti jumlahnya 9. Sedangkan di sini tinggi kurus jumlahnya ada 3. Di sini pendek gemuk juga jumlahnya ada 3. Dan yang terakhir jumlahnya sudah jelas yaitu 1. Jadi rasio penuturnya adalah tinggi gemuk berbanding tinggi kurus berbanding pendek gemuk berbanding pendek kurus, yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, itu tadi penjelasan Bapak mengenai persilangan di hibrida. Mudah-mudahan kalian ikuti dari awal supaya kalian bisa paham. Nah, tugas kalian, buatlah satu contoh persilangan seperti ini. Ya, persilangan di hibrida ini dengan menggunakan parental satunya itu sifatnya pada halaman 127. Di situ bisa kalian lihat ciri anggota tubuhnya, ada beberapa keterangannya, dan sesuaikan dengan anggota keluarga kalian. Ini Bapak contohkan ya. Yang dominan di keluarga kalian itu adalah kulit putih, berarti di sini putih dengan bentuk wajahnya bulat, berarti putih bulat. Berarti gametnya putih, huruf P-nya besar, bulat tuh huruf B-nya besar. Lawannya sudah pasti hitam, kemudian tadi bulat, lawannya lonjong. Berarti tadi sini P besar, B besar, sini P kecil, B kecil. Nah, kemudian kalian teruskan seperti yang ini di bawah. Ikuti aja yang seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, sampai nanti dapat rasio fenotipnya. Oke, itulah tugas kalian hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mengerjakannya dengan semangat. Kerjakan di buku latihan ya nak ya. Oke, jangan gara-gara corona kalian putus belajar, tapi belajarlah supaya bisa memutuskan mata rantai corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.